Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang integral tentu. Dan kali ini kita akan bahas yang pertama kali adalah tentang pendahuluan luas. Oke, tentang pendahuluan luas di sini kita akan mengingat kembali tentang luas bangun datar. Ya, tentang bangun datar ini kita sudah pernah kita jumpai ketika kita berada di bangku sekolah ya, mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA itu kita belajar tentang bangun datar ya. Ada persegi, persegi panjang, trapesium, kemudian lingkaran, bejar genjang, layang-layang, dan sebagainya. Nah, kali ini kita juga akan membahas tentang luas bangun datar yang akan kita terapkan pada teori integral itu ya. Nah, bicara mengenai bangun datar ya, ini berhubungan dengan materi di matematika itu di bidang geometri ya. Nah, di geometri di sini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang garis singgung. Nah, kalau garis singgung di sini nanti menuju ke materi turunan atau diferensial. Nah, kemudian di ruas yang berikutnya yaitu tentang luas. Nah, kalau bangun datar kan ada sisinya atau garisnya, kemudian ada biasanya mencari keliling dan luas itu ya. Nah, kalau mencari luas itu nanti jatuhnya ke materi integral tentu. Dan ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, bicara mengenai luas, nanti luas itu pada awalnya itu luas segi 4 sama dengan panjang kali lebar. Nah, kalau kita belajar tentang persegi ya, panjang kali lebarnya karena P dan L nya sama yaitu sisi, maka luasnya sisi kali sisi gitu ya kalau persegi. Nah, tapi awalnya seperti ini. Baik nanti trapesium, kemudian jejar genjang, segitiga, nanti berangkatnya dari luas segi 4 yaitu panjang kali lebar. Nah, dari luas segi 4 sini bisa diturunkan menjadi, ini hanya saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah tentang segitiga, kemudian jajar genjang, dan juga ada poligon. Nah, poligon di sini adalah segi banyak gitu ya. Kalau ini sudah segitiga, kemudian jajar genjang itu salah satu dari segi 4. Nah, nanti kalau ada lagi segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 dan sebagainya, itu namanya adalah poligon gitu ya, segi N. Oke, nanti daerah inilah yang akan kita pelajari pada materi kali ini tentang luas dan integral itu ya. Ya, mengenai luas ya itu ternyata ada kriterianya. Nah, yang pertama adalah luas suatu bangun datar adalah bilangan real tak negatif. Ya, namanya luas itu pasti positif ya. Ya, bagaimana kalau ketika kita menghitung ketemu negatif? Nah, yang pertama adalah cek kembali perhitungan kita, apakah ada kesalahan atau seperti apa gitu ya. Karena kalau mencari luas tuh hasilnya pasti positif. Kemudian kalau sudah dicek kok nggak ketemu, nah itu bisa kita menggunakan tanda mutlak gitu ya. Berarti tanda di situ negatifnya itu dianggap tidak ada, sehingga hasilnya tetap positif gitu ya. Tapi umumnya ketika kita menghitung luas adalah hasilnya positif. Dan di sini juga nanti kita akan menghitung luasnya itu hasilnya adalah positif gitu ya. Kemudian yang kedua adalah luas segi 4 adalah hasil kali panjang kali lebar dengan satuan yang sama. Nah, tadi ya, luas segi 4 adalah panjang kali lebar dengan catatan satuannya harus sama. Kalau yang kita hitung adalah satuannya cm, maka panjangnya cm, lebarnya juga cm. Kalau panjangnya misalnya adalah meter, maka lebarnya juga harus meter. Berarti harus disamakan dulu satuannya, baru bisa kita menghitung luasnya. Karena satuan panjang kan ada banyak ya, dari mulai kilometer, hektometer, kemudian dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Itu kalau yang digunakan di Indonesia ya. Kalau di luar masih ada inci, ada kemudian kaki dan sebagainya itu ya. Jadi satuannya harus sama. Kemudian yang ketiga adalah hasil dari satuan luas adalah satuan persegi, atau biasa dituliskan dengan simbol
pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2 di sini adalah membacanya persegi ya, meter persegi, sentimeter persegi. Nah, kalau di perhitungan aljabar itu kuadrat ya. Kalau di sini membacanya lebih ke persegi ya, bukan kuadrat. 2 pangkat 2 itu namanya 2 kuadrat ya, bukan 2 persegi gitu ya. Kalau persegi itu adalah untuk satuan luas, walaupun sama-sama pangkat 2 gitu ya. Berarti membacanya beda tapi penulisannya sama. Nah, yang keempat adalah bidang yang sama dan sebangun mempunyai luas yang sama. Nah, ini kita harus lihat kembali materi sebelum-sebelumnya ya, mungkin ketika di SMP atau SMA itu tentang kesebangunan. Nah, kalau ada bidang yang sama dan sebangun, di sini ada kata hubung dan ya, berarti harus keduanya. Bidangnya sama dan sebangun. Sama berarti kalau persegi ya sama-sama persegi, persegi panjang sama-sama persegi panjang gitu ya. Itu namanya sama. Dan sebangun berarti ukurannya sama. Berarti ada 2 atau lebih bangun datar yang bentuknya sama dan ukurnya sama. Nah, itu namanya adalah bidang yang sama dan sebangun. Nah, itu mempunyai luas yang sama. Ini saya contohkan di bangun yang L1, L2, L3 ini bangunnya sama-sama persegi, kemudian ukurannya juga sama walaupun warnanya berbeda. Nah, tapi luasnya adalah sama gitu ya. Yang membedakan hanya warnanya saja untuk memberikan perbedaan L1, L2, L3-nya. Nah, ini adalah bidang yang sama dan sebangun. Berarti ketika kita sudah menghitung L1, L-nya ketemu sekian, maka L2 kita tidak perlu menghitung lagi. Karena L1 sudah ketemu dan sama dengan L2, maka ya L2 yang sama dengan L1 dan L3 juga sama dengan L1 sama dengan L2 gitu ya, karena sama dan sebangun. Kemudian yang kelima adalah luas dari gabungan bidang yang berhimpit pada sebuah ruas garis sama dengan jumlah luas masing-masing bidang tersebut. Masa gimana? Nah, ini ada luas dari gabungan bidang yang berhimpit. Berarti ada 2 bangun yang saling berhimpitan gini ya. Nah, ini saya contohkan yang 3 bangun tadi berhimpitan. Nah, berhimpitannya di sini. Nah, ini namanya berhimpitan, dempet ya, nempel. Nah, ini ya. Pada sebuah garis, ruas garis ini kan ruas garis ini ya, ruas garis sama dengan jumlah luas masing-masing bidang tersebut. Berarti jumlah luasnya sama dengan L1 ditambah L2 sama dengan L3. Ini adalah luas dari keseluruhan bangun gabungan tadi. Jadi kalau ada 2 atau lebih bidang, ini untuk mencari luas totalnya itu ya kita cari saja L1 kemudian L2 sampai semua L ditemui, baru kita jumlahkan. Itu nanti akan kita temukan luas gabungannya. Itu ya. Kemudian yang keenam adalah jika suatu bidang 1 terletak di dalam bidang 2, maka luas bidang 1 lebih kecil atau sama dengan luas bidang 2. Ya, di sini adalah luas bidang 1 terletak di dalam bidang 2. Berarti kan bidang 1 di dalam bidang 2. Ya. Kalau di dalam, nah ini ada kemungkinannya itu bidang 1 lebih kecil. Ya, karena di dalamnya. Nah, ini ada bidang 1, ini bidang 2 ada di dalamnya. Berarti kan ini pasti lebih kecil gitu ya. Atau sama dengan, kenapa bisa sama dengan? Ya mungkin saja di dalamnya tapi berhimpitan sama plek gini, tapi posisinya tetap L1 di dalam L2 tapi ukurannya sama, maka luasnya kemungkinan sama ya, bisa lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini ya L1 di dalam L2 di dalam L3, maka luasnya L1 bisa kurang dari sama dengan L2, bisa kurang dari sama dengan L3. Ya, tinggal kita lihat bentuknya. Kalau ukurannya sama berarti luasnya sama. Kalau bentuknya lebih kecil karena di dalam tadi, maka luasnya juga akan lebih kecil gitu ya. Nah, itu adalah kriteria tentang luas. Nah, bicara mengenai poligon tadi, kita berlanjut ke luas poligon. Nah, di sini yang pertama adalah tentang bentuk persegi panjang. Nah, ini ya, persegi panjang itu adalah biasanya kita temui panjang kali lebar ya. Nah, untuk mencari luasnya, A ini adalah luas. Nah, ini menggunakan simbol Inggris ya, R. Ya, artinya adalah luas. Nah, untuk mencari luasnya adalah sama dengan panjang kali lebar. Itu ya.
Nanti kalau bentuknya persegi ya nanti tinggal panjang kali lebarnya, karena P-nya sama L sama maka ya S kali S itu ya. Kemudian ini adalah gambar jejar genjang. Nah, untuk mencari luasnya adalah tinggi kali alas. Nah, tingginya adalah ini, kemudian alasnya adalah dari sini ya, dari sini ke sini. Loh, kenapa kok rumus luas jejar genjang itu T kali A? Nah, ini misal kalau kita potong. Nah, ini ya, ini kita potong. Nah, ketika kita gabungkan di sini kan kita memperoleh suatu persegi panjang ini ya. Nah, luas persegi panjang tadi kan panjang kali lebar, sehingga di sini luas jejar genjangnya adalah tinggi kali alas. Berarti yang kita cari adalah tingginya ini, bukan sisi miringnya. Gitu ya. Oke, kalau ketemu ada tingginya, kemudian alasnya, maka untuk mencari luasnya adalah tinggi kali alas. Oke, selanjutnya adalah tentang segitiga. Ini adalah ibaratnya adalah kita gunting dan kita buang ya. Berarti yang kita gunakan hanya yang hijau saja. Nah, untuk mencari luas segitiga ini berarti kan karena ini adalah separuhnya, setengahnya dari jejar genjang tadi, maka luasnya ya setengah kali tinggi kali alas. Tingginya tadi ini, kemudian alasnya ini. Nah, tinggi dan alas ini harus siku-siku ya, harus tegak lurus. Nah, ini tegak, ini lurus. Nah, sama dengan yang persegi panjang tadi, tinggi, panjang, lebar, tegak, lurus. Ini juga tegak lurus. Nah, kita tidak bisa menggunakan ini karena ini miring. Nah, ini miring dan tidak tegak lurus dengan alas, maka kita tidak bisa menggunakan sisi yang miring ini. Nah, kita harus mencari sisi tegaknya ini yang tegak lurus dengan alas. Yaitu segitiga, setengah kali tinggi kali alas. Ya. Dengan tinggi dan alas saling tegak lurus. Nah, kemudian ini adalah bangun gabungan. Ini ada bangun satu, ini satu persegi panjang ya, ini juga persegi panjang lebih kecil, ini juga persegi panjang kecil lagi, ini persegi panjang yang kecil lagi. Nah, kalau kita mencari luas gabungan dari ini, nah itu kita bisa membaginya menjadi beberapa bangun. Nah, ini kan kita bisa sekat di sini. Nah, kita ibaratkan kita buat garis di sini. Nah, jadi A1 kita cari sendiri, A2 kita cari sendiri, A3 kita cari sendiri, A4 kita cari sendiri. Nah, nanti luas totalnya, maka kita tinggal jumlahkan A1 plus A2 plus A3 plus A4. Nah, itu ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan di materi ini adalah kita akan menggunakan luas gabungan ini. Jadi nanti kita cari masing-masing luas per bagian, nanti hasilnya kita jumlahkan. Itu ya. Oke. Nah, tentang poligon dalam dan poligon luar ini nanti berhubungan dengan bangun lingkaran secara tidak langsung ya, tapi sebenarnya lebih ke garis lengkung. Kalau tadi adalah suatu sisi yang ada sudutnya, kalau ini nanti berhubungan dengan garis lengkung, atau kalau di sini lebih ke lingkaran gitu. Nah, kalau poligon dalam berarti poligon tadi kan segi n ya, berarti ada suatu bangun yang ada di dalam lingkaran. Nah, ini segi 4, ini segi 6, ini segi berapa ini ya? Segi 10, ini segi 12 dan seterusnya. Nah, kalau seginya ini semakin kita besarkan, maka nanti akan semakin berhimpitan dengan sisi lingkaran ini, semakin banyak. Berapa? Ya kita nggak tahu. Tapi kalau ini kita besarkan lagi, kita tambahkan seginya. Kalau ini adalah segi 12 kalau nggak salah, kemudian misal kita bisa membuat segi 20, nah nanti akan lebih berhimpitan lagi dengan ini. Segi 50, nah mungkin lebih berhimpit lagi. Nah, sampai segi ke N, atau N-nya sampai mendekati tak hingga. Ini nggak tahu sampai berapa ini ya, kan nggak terhitungnya, maka disimbolkan dengan tak hingga. Sehingga luas dari lingkaran ini adalah luas dari gabungan dari segi N tadi. Jadi P1, P sampai P berapa? PN, N-nya berapa? Tak hingga, karena kita nggak tahu. Nah, ini nanti akan ketemu luas
lingkarannya. Begitu juga dengan poligon luar. Nah, poligon luar di sini berarti bangun perseginya ada di luar. Nah, ini ya segi 4, ini segi 6-nya ada di luar. Nah, ini kan pertama kan luangnya segini. Nah, kemudian ke segina lebih kecil lagi, segi 10 ini lebih kecil lagi, segi 12 lebih kecil lagi nih putih-putihnya. Nah, ini kalau kita banyakkan lagi sisinya, segi 20, segi 30, ini nanti pasti akan semakin mendekati lingkaran, sisi lingkaran ini. Itu ya. Sampai berapa? Ya kita nggak tahu. N-nya sampai mendekati tak hingga. Nah, maka untuk mencari luasnya, kalau poligon dari luar itu adalah limit N mendekati tak hingga L dari TN-nya. Nanti akan ketemu. Nah, karena sama-sama dari poligon dalam dan poligon luar sama-sama berhimpitan dengan sisi lingkaran, maka limit yang poligon dalam itu sama dengan limit poligon luar dengan N mendekati tak hingga. Kalau N-nya mendekati sisinya diketahui, misal 4, nah ini kan ketahuan ya. Kalau 4 kan segini ya. Nah, persegi yang P1 dengan T1 kan pasti lebih luas yang T1 untuk perseginya ya. Tapi kalau bangunnya P-nya itu diperbanyak lagi sisinya dan T-nya juga diperbanyak lagi sisinya, nanti akan menjadi mendekati sama atau sama dengan itu ya, karena lebih detail lagi sisinya. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di materi setelah ini gitu ya, untuk poligon dalam, poligon luar. Oke, karena tadi kita akan belajar tentang penjumlahan yang berulang ya, maka di matematika itu kita menggunakan yang namanya notasi sigma gitu ya. Apa itu sigma? Nah, ini ya. Nah, notasi sigma adalah bentuknya seperti ini. Ya, mirip huruf E ya, tapi ini bukan E, tapi membacanya sigma. Nah, misal ketika kita mencari luas tuh L-nya sama dengan L1 kali L2 plus L3 plus L4 sampai Ln. Nggak tahu nih luasnya sisi berapa. Nah, untuk memperingkas penulisan penjumlahan di atas dapat menggunakan notasi sigma. L1, L2, L3 sama dengan Ln sama dengan sigma I sama dengan 1. 1 ini adalah dari sini awal ya. Awalnya dari angka berapa ya? Ini kalau seperti ini berarti awalnya dari angka 1. Misal ini kalau diisi 0 juga boleh, diisi 10 juga boleh. Nah, ini tinggal mulainya dari mana. Yang bawah adalah mulainya, kemudian atas ini adalah akhirnya. Berarti ini dari 1 sampai N. Nah, ini dari 1 sampai N. Maka di sini I-nya sama dengan 1 sampai N. L ini adalah simbol dari sini karena itu kita menjumlahkan L ya, L, berarti di sini L. Kemudian I ini di sini adalah menunjukkan indeksnya tadi. LI berarti mulai dari 1 ya, L1. Setelah L1 berapa? Ditambah L2, L3 dan seterusnya sampai Ln. Nah, sigma ini otomatis membuat tanda penjumlahan ini. Berarti otomatis L1 mulai dari L1 ya, L1 plus L2 plus L3 sampai Ln. Ini otomatis karena sigma maka di sini penjumlahan. Nanti juga ada lagi untuk perkalian secara otomatis, tapi silakan belajar secara mandiri itu ya, karena tidak akan kita bahas di sini. Kita hanya membahas tentang sigma, yaitu penjumlahan berulang ini ya. L1, L2, L3, L4 dan seterusnya. Nah, ini contohnya yaitu contoh 1. Ya, ada penjumlahan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Nah, ini kalau kita hitung kan mudah ya, hasilnya adalah 15 gitu ya. Tapi tujuannya adalah kita tidak hanya sekedar menghitung saja, tapi juga kita ingin merubah penjumlahan itu ke bentuk notasi sigma. Nah, sigmanya berarti kan I mulai dari 1 sampai dengan 5. Loh, kenapa kok nggak pakai L? Ya, L ini kita lihat dulu permasalahan yang kita hadapi. Kalau di sini adalah bentuknya L, maka di sini sigmanya juga L. Kalau di sini tidak perlu ada simbol, ya berarti ya langsung saja nggak apa-apa. Berarti ini I mulai dari 1 sampai 5.
Berarti langsung 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, mulai dari 1 sampai 5. Nah, baru di sini mungkin nanti ditambahkan sama dengan 15 itu boleh gitu. Tapi yang penting kita bisa mengubah dari penjumlahan ini menjadi notasi sigma gitu. Oke, ini contoh yang kedua. Nah, ini kita balik, kita diketahui notasi sigmanya terlebih dahulu. Nah, notasi sigma dari I sama dengan 1 sampai 7 dari AI. Nah, berarti kan I-nya mulai 1 sampai 7, berarti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Nah, ini karena dari 1 sampai 7. Nah, ini misal kalau sampai 100, nah ini kan nggak mungkin kita tulis semuanya ya, nanti buku kita nggak cukup gitu ya. Nah, itu kalau di matematika itu bisa kita singkat menjadi A1, A2 tambah titik 3 sampai A7. Titik 3 ini maksudnya berlanjut ya, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, tapi kita singkat. Misal nanti ada 100 ya, A1, A2, A3, titik 3 sampai A100, itu sudah cukup ya, sudah menggambarkan seperti yang atas ini. Ya seperti yang dicontoh ini. Ini kan L1, L2, L3, L4 sampai nggak tahu sampai Ln. Itu ya. Berarti ini ada L5, L6, L6, L7, L8, 9, 10, 20, 100 nggak, sampai nggak tahu sampai Ln gitu. Karena ini nggak tahu batasnya ya kita tulis Ln. Tapi kalau tahu batasnya, nanti kita tulis batasnya tadi. Kalau ini batasnya 7 ya kita tulis 7. Itu ya. Ini tentang penulisan notasi sigma. Nah, untuk latihannya silahkan mengerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini sudah saya sediakan 3 kunci. Ini jawaban yang untuk nomor berapa? Ya, nggak tahu, silahkan dicari sendiri. Nanti 3 dari 5 soal ini nanti jawabannya sudah tersedia di sini. Berarti ada 2 soal di sini yang jawabannya belum ada gitu ya. Untuk latihan secara mandiri. Itu ya. Ini latihan 1. Kemudian untuk latihan 2. Nah, di sini saya sediakan 4 soal tentang sigma, tentukan nilainya. Nah, ini berarti kita nanti ketika sudah dituliskan penjumlahannya baru kita hitung gitu ya, hasilnya berapa. Nah, di sini saya sediakan 3 kunci jawaban ya. Dari 4 soal ini berarti ada 1 soal yang belum ada jawabannya gitu ya. Maksudnya belum ada kuncinya ya. Jawabannya ada tapi belum ada kuncinya gitu ya. Oke, itu tadi materi tentang notasi sigma. Setelah ini kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang kelinearan sigma ya. Simak video berikutnya.